Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Salimah dari Prodi Magister Ilmu Manajemen Unpad akan mempresentasikan mengenai Internet of Things sebagai platform untuk aplikasi cerdas. Saat ini, organisasi bisnis menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Keputusan bisnis yang cepat dan akurat menjadi sangat penting dalam menghadapi turbulensi, kontraksi pasar, perubahan perilaku konsumen, serta disrupsi teknologi dalam organisasi. Oleh karena itu, baik organisasi profit maupun non-profit memerlukan hubungan sistem pengambilan keputusan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dalam konteks ini, kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta penggunaan alat teknologi manajemen sangat diperlukan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam kecerdasan bisnis dan ilmu data yaitu melalui penggunaan kecerdasan buatan atau AI. Pendekatan ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan saat ini dan juga untuk prediksi strategis di masa depan. Materi sebelumnya telah menjelaskan mengenai sistem pakar, pemberi rekomendasi, chatbot, asisten pribadi virtual, dan robo-advisor. Berbagai hal tersebut adalah jenis teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan bantuan dan solusi dalam berbagai bidang, dari konsultasi medis hingga layanan pelanggan. Mereka memanfaatkan data dan algoritma untuk memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat kepada pengguna. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai Internet of Things sebagai platform untuk aplikasi cerdas. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, Internet of Things atau IoT menjadi landasan penting untuk aplikasi cerdas yang dapat mengubah berbagai aspek kehidupan kita. Dari rumah pintar yang dapat menghemat energi, hingga kota pintar yang mampu mengelola lalu lintas dan meningkatkan keamanan, dan potensi IoT sangatlah besar. Kita akan mengeksplorasi bagaimana IoT berfungsi sebagai platform yang kuat untuk berbagai aplikasi cerdas, memberikan wawasan tentang manfaat yang ditawarkan, serta tantangan yang perlu kita hadapi. Esensi Internet of Things. IoT mengacu pada jaringan komputerisasi yang menghubungkan banyak objek seperti manusia, hewan, perangkat, sensor, bangunan, dan barang, masing-masing dengan mikroprosesor yang tertanam. Objek-objek tersebut terhubung sebagian besar secara nirkabel ke internet membentuk IoT. IoT dapat bertukar data dan memungkinkan komunikasi antar objek dan lingkungannya. IoT memungkinkan orang dan benda saling terhubung kapan saja dan di mana saja. Definisi Internet of Things. Menurut Miller 2016, IoT adalah jaringan yang terhubung di mana sejumlah besar objek atau benda dapat dihubungkan. Setiap hal memiliki definisi unik atau alamat IP. Setiap benda memiliki kemampuan untuk menerima, mengirim, dan menyimpan data secara otomatis. Setiap hal sebagian besar dikirimkan melalui internet nirkabel. Setiap hal dibangun berdasarkan komunikasi mesin ke mesin atau M2M. Selanjutnya, ekosistem IoT. Ekosistem Internet of Things mengacu pada semua komponen yang memungkinkan pengguna membuat aplikasi IoT. Komponen ini mencakup gateway, analitik, algoritma AI, server, penyimpanan data, keamanan, dan perangkat konektivitas. Selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi IoT. Yang pertama ada hardware, ini termasuk perangkat fisik, sensor, dan aktuator tempat data diproduksi dan direkam. Yang kedua ada konektivitas, harus ada stasiun pangkalan atau hub yang mengumpulkan data dari objek yang dilengkapi sensor dan mengirimkan data tersebut ke cloud untuk dianalisis. Yang ketiga, software backend. Di lapisan ini, data yang dikumpulkan dikelola. Software backend mengelola jaringan dan perangkat yang terhubung dan menyediakan integrasi data. Yang selanjutnya yaitu aplikasi. Di bagian IoT ini, data diubah menjadi informasi yang bermakna. Banyak aplikasi yang dapat berjalan di ponsel cerdas, tablet, dan PC. Selanjutnya yaitu manfaat utama IoT. Yang pertama, mengurangi biaya dengan mengotomatiskan proses, kemudian meningkatkan produktivitas pekerja, menciptakan aliran pendapatan baru, memungkinkan pengambilan keputusan atau pembelian yang lebih cerdas, memberikan peningkatan akurasi prediksi, mengidentifikasi masalah dengan cepat, menyediakan pembuatan dan penyebaran informasi secara instan, membuat proses bisnis lebih efisien. Selanjutnya yaitu cara kerja IoT.
sensor, dan perangkat lain yang mengumpulkan informasi dari ekosistem. Informasi yang dikumpulkan dapat ditampilkan, disimpan, dan diproses secara analitis atau misalnya dengan data mining. Analisis ini mengubah informasi ke dalam pengetahuan dan atau intelijen. Sistem pakar atau pelajaran mesin dapat membantu membalikan keadaan pengetahuan ke dalam pendukung keputusan atau dilakukan oleh manusia dan atau mesin yang dibuktikan dengan perbaikan tindakan dan hasil. Keputusan yang dihasilkan dapat membantu dalam menciptakan aplikasi inovatif, model bisnis baru, dan perbaikan dalam proses bisnis. Hal ini menghasilkan tindakan yang mungkin berdampak pada skenario awal atau hal lainnya. Peran sensor dalam IoT. Sensor adalah perangkat elektronik yang secara otomatis mengumpulkan data tentang peristiwa atau perubahan lingkungannya. Banyak aplikasi IoT menyertakan sensor. Data yang dikumpulkan dikirim ke perangkat elektronik lain untuk diproses. Salah satu jenis sensor terkenal yang memainkan peran penting dalam IoT adalah sensor RFID atau Radio Frequency Identification. RFID adalah teknologi generik yang mengacu pada penggunaan gelombang frekuensi radio untuk mengidentifikasi objek. Selanjutnya yaitu smart sensor dan IoT. Smart sensor adalah salah satu yang merasakan lingkungan dan memproses masukan yang dikumpulkannya dengan menggunakan kemampuan komputasi bawaannya. Smart sensor sangat penting dan merupakan elemen integral dalam IoT. Smart sensor dapat mencakup komponen khusus seperti amplifier, filter analog, dan transducer untuk mendukung IoT. Smart sensor untuk IoT dapat mencakup perangkat lunak khusus untuk konversi data, pemrosesan digital, dan kemampuan komunikasi ke perangkat eksternal. Bagaimana IoT mendorong pemasaran? Yang pertama, disruptive data collection. IoT mengumpulkan lebih banyak data tentang pelanggan dari lebih banyak sumber data dibandingkan dengan teknologi lainnya. Yang kedua, real-time personalization. IoT dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang keputusan pembelian pelanggan tertentu. Yang ketiga, environmental attribution. IoT dapat memantau lingkungan terkait penayangan iklan untuk tempat, pelanggan, metode, dan kampanye tertentu. Yang keempat, Complete Conversation Path. Inisiatif IoT memperluas dan memperkaya saluran percakapan digital antara pelanggan dan vendor, terutama yang menggunakan keterlibatan digital nirkabel. Selanjutnya yaitu smart homes. Smart home atau rumah pintar adalah rumah dengan komponen otomatis yang saling terhubung atau seringkali secara nirkabel, seperti peralatan, keamanan, lampu, dan hiburan serta dikontrol secara terpusat dan dapat berkomunikasi satu sama lain. Rumah pintar dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, biaya energi rendah, dan kemudahan bagi penghuninya. Mereka dapat berkomunikasi melalui ponsel pintar atau internet. Kontrolnya bisa secara real-time atau pada interval apapun yang diinginkan. Komponen khas smart home. Yang pertama yaitu lighting. Pengguna dapat mengatur pencahayaan rumahnya dimanapun mereka berada. Yang kedua, energi manajemen. Sistem pemanas dan pendingin rumah dapat sepenuhnya diotomatisasi dan dikontrol melalui termostat cerdas. Yang ketiga, water control. Water cop adalah sistem yang mengurangi kerusakan air dengan memantau kebocoran air melalui sensor. Yang keempat, home entertainment. Peralatan audio dan video dapat diprogram untuk merespon perangkat kendali jarak jauh. Yang kelima, kamera. Hal ini memungkinkan penghuni untuk melihat apa yang terjadi di rumah mereka kapan saja dan di mana saja. Yang keenam, home security and safety. Sistem seperti ini dapat diprogram untuk memperingatkan pemilik mengenai kejadian terkait keamanan dan properti mereka. Yang selanjutnya, smart appliance atau peralatan pintar yang mencakup fitur dapat mengontrol pengoperasian alat dari jarak jauh berdasarkan preferensi pengguna. Sebuah peralatan pintar dapat memanfaatkan sebuah jaringan rumah atau internet untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di rumah pintar.